belajar dari kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Memiksa kerendahan hati. Meskipun kemuliaan dari kerajaan dan keberhasilan kepemimpinannya telah menimbulkan kesombongan pada hati Raja Nebukadnezar, namun ia juga mengalami pemeriksaan kerendahan hati. Sekilas saya ini mengatakan kepada kita bahwa tujuan Allah itu bukanlah untuk menghancurkan kerajaan dari Nebukadnezar, tapi untuk memberikan sebuah kesadaran nih bahwa yang memberikan segalanya itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan Allah. Tetaplah dengan rendah hati, kalaupun belum Tuhan berikan, mari kita tetap bekerja dengan rendah hati dimanapun Tuhan percayakan bagi kita. Teman-teman Cornerstone, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di episode terbaru Sekolah Sahabat Cornerstone kita bersama aku dan juga Cineda Kak Noel. Halo. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Kalau Kak Noel sendiri gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik banget nih. Nah, kita balik lagi nih. Pekan ini kita belajar tentang Raja Nebukadnezar. Nah, dia ini diam dalam rumahnya dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istananya. Lalu di cerita ini dikatakan dia mendapatkan mimpi yang mengejutkan dia, dan hayalannya di tempat tidur serta penglihatan-penglihatan yang dilihat itu menggelisahkan. Nah, semuanya itu terjadi atas nama Raja Nebukadnezar, karena sebab lewat 12 bulan dia ini sedang berjalan-jalan di atas istana di Babel, istananya di Babel. Nah, ketika itu Raja Nebukadnezar mungkin sama melihat-lihat, ia mengatakan bahwa bukankah Babel yang besar itu dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Lalu setelah itu sebelum Raja Nebukadnezar habis bicara, dia mendengar suara dari langit, katanya, "Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu." Nah, dan di sini akan dikatakan bahwa akan berlaku sampai 7 masa berlalu hingga Raja Nebukadnezar ini akan mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan juga memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki gitu. Nah, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Raja Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan dia makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya itu basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajali dan kukunya seperti kuku burung. Setelah itu juga, setelah lewat waktu yang ditentukan, Raja Nebukadnezar ini akhirnya menengadah ke langit dan akal budinya itu kembali. Lalu ia memuji Yang Maha Tinggi dan juga membesarkan dan memuliakan yang hidup. Karena kekuasaannya atau kekuasaan Tuhan ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya juga temurun-temurun. Nah, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Nah, pada waktu kembali akal budi dari Raja Nebukadnezar tersebut, kembali juga tentunya kebesaran dan kemuliaan yang memang ada untuknya untuk kemasyuran kerajaannya. Lalu para menteri dan para pembesarnya datang untuk menjemput Raja Nebukadnezar lagi, dan dikembalikanlah kerajaan ini kepada Raja Nebukadnezar. Bahkan kemuliaan tadi jauh lebih besar daripada yang telah ada pada dahulu atau sebelum kejadian ini. Nah, jadi sekarang nih Raja Nebukadnezar ini memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak.
Nah, luar biasa sekali Raja Nebukadnezar ini sampai bisa memuji dan meninggikan Allah, dan juga dia sudah menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Tinggilah kerajaannya selama-lamanya, yang memiliki kerajaan hingga selama-lamanya. Betul banget nih. Dengan pembahasan tentang Raja Nebukadnezar tadi yang sudah kita ucapkan, ceritakan ini makin seru nih, makin menarik nih pelajaran kita. Nah, sebelum kita lanjut mencari tahu apa maksud dari pelajaran kita, jangan kemana-mana ya, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang trilogi ini tema besarnya itu kembali ke masa depan. Dan kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-8 dengan judul Memiksa Kerendahan Hati. Nah, pelajaran pekan ini tentunya berfokus kepada meskipun kemuliaan dari kerajaan dan keberhasilan kepemimpinannya telah menimbulkan kesombongan pada hati Raja Nebukadnezar, namun ia juga mengalami pemeriksaan kerendahan hati yang datangnya dari Tuhan, dan ia juga segera menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan yang tentunya tidak akan menyerah dalam mengingatkan kita kembali lagi dan kembali lagi. Nah, kalau kita baca di sekilas cahaya kita, dikatakan rencana Allah supaya kerajaan terbesar di dunia harus menunjukkan pujian kepadanya kini terlaksana. Pernyataan secara umum ini di mana Nebukadnezar mengakui kemurahan dan kebaikan serta kekuasaan Allah, ada tindakan yang terakhir dalam kehidupannya yang tercatat dalam sejarah yang suci. Jadi sekilas cahaya ini mengatakan kepada kita bahwa tujuan Allah itu bukanlah untuk menghancurkan kerajaan dari Nebukadnezar, tapi untuk memberikan sebuah kesadaran nih bahwa yang memberikan segalanya itu bukanlah dirinya sendiri, melainkan Allah. Ya, dan juga di sepanjang sejarah ini Allah juga memberkati raja-raja yang besar ya, seperti Nebukadnezar. Nah, maupun meskipun mereka orang kafir maupun orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita baca nih di Daniel 4 ayat yang ke-37, di dalam Alkitab kita coba buka, dikatakan, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Nah, ayat ini tentunya mengingatkan kita untuk kita harus memikirkan saat-saat di hidup kita ketika pernyataan raja ini mungkin bisa juga jadi kita ucapkan ya ketika kita sedang menyombongkan dia sendiri. Juga mungkin ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita ketika ada peristiwa-peristiwa yang memungkinkan kita untuk berlaku rendah hati. Nah, teman-teman tahu nggak sih kata Babel itu artinya gerbang Allah. Salah satu hal yang terkenal dari Babel adalah taman gantungnya yang legendaris yang dibangun pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Sementara tidak seorang pun memiliki bukti mengenai taman gantung, cerita rakyat menggambarkan taman itu tergantung kelihatan seperti segala tanaman dan anggur seolah-olah pada hakikatnya mengambang. Nah, di sini kita bisa lihat di apakah pendapatmu nih? Mungkin kita bisa menjawabnya. Jadi di sini dikatakan nilailah yang berikut ini, orang manakah yang menurut kamu paling sulit menjadi rendah hati? 1 untuk yang paling sulit menjadi rendah hati, dan angka 5 untuk yang paling tidak sulit menjadi rendah hati. Nah, di sini ada pilihannya. Yang pertama itu presiden atau pemimpin negara, lalu ada bintang film terkenal, atlet juara, lalu pemenang piagam Nobel perdamaian, lalu pengusaha konglomerat. Nah, menurut Kanwel sendiri nih? Kalau untuk menjadi rendah hati ya, mungkin yang paling tidak sulit dulu kali ya. Menurutku malah presiden. Paling, oke. Tidak sulit untuk merendahkan hati. Karena seharusnya ya presiden itu memiliki pemikiran bahwa dia ini dipilih oleh orang lain. Dia ini berhasil dipilih oleh orang lain, jadi dia harus merendahkan hati. Jadi dia tidak sulit bagi dia untuk rendah hati. Dan menurutku yang paling sulit pastinya di sini ya. Dari semua di sini biasanya sih pengusaha sih. Pengusaha? Oh. Ya.
Ya mungkin kalau gimana ya? Kadang kita lihat mungkin pengusaha-pengusaha atau mungkin jangan pengusaha, antar pengusaha atau bintang film terkenal. Karena mereka berdua ini mencapai suatu titik ini dengan usaha mereka sendiri. Betul. Jadi orang yang berhasil melakukan sesuatu dengan usaha sendiri pasti akan susah bagi mereka untuk rendah hati. Nah, kalau aku pribadi nih justru berbeda mungkin dengan Kak Noel ya. Menurutku yang paling tidak sulit untuk rendah hati atau yang mendapat angka 5 adalah pemenang Piagam Nobel Perdamaian. Karena mungkin dari sejarah-sejarah yang kita lihat, kalau orang-orang yang Nobel Perdamaian ini biasanya orang-orang yang emang dekat kepada masyarakat gitu, emang dekat kepada rakyat dan menyuarakan suara rakyat. Contohnya juga waktu itu kita bisa lihat orang-orang kulit hitam yang didamaikan oleh pemenang Piagam Nobel Perdamaian ini. Nah, untuk yang paling sulit untuk rendah hati, aku setujunya kalau bintang film terkenal. Karena udah banyak sekali mungkin dari berita-berita yang kita lihat. Mungkin pengusaha konglomerat juga ya. Tapi berarti kita bisa di sini kalau kita urutkan angkanya mungkin bintang film terkenal itu 1 dan untuk kalau bagi Kak Noel presiden itu 5 dan bagi aku pemenang Piagam Nobel itu 5. Iya. Nah, gimana nih Kak Noel? Nah, kita akan membahas lebih lanjut nih. Dan lebih mendalam lagi nanti karena pelajaran kita udah semakin menarik nih. Kita akan membahas lebih lanjut lagi bersama Pendeta Benny yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Oke, jadi kita akan kembali lagi ke sini. Jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, sekarang bersama kita telah ada Bapak Pendeta Benny. Selamat Shalom Pendeta. Sehat-sehat semua ya. Iya. Baik puji Tuhan Pak Pendeta. Nah, kita sudah masuk nih ke pelajaran ke-8. Memeriksa kerendahan hati. Maksud dari pelajaran kita ini memeriksa kerendahan hati itu gimana sih Pendeta? Iya, kalau kita masuk kepada pelajaran sekarang setelah Daniel pasal 2, Daniel pasal 3, kita masuk sekarang ke Daniel pasal 4 yang menceritakan bagaimana Nebukadnezar kembali ya. Ini emang susah nih kalau sudah makmur, sudah rasa hebat, rasa bahwa ini sudah sukses dan lain sebagainya. Biasanya muncul sifat sifat sombong, sifat ingin meninggikan diri, bahwa adalah semua tuh kesuksesan ini karena saya, ya karena saya buat begini. Itu contoh daripada pertama ya. Daniel pasal 2 dia rasa bahwa wah ini sudah ini, kemudian Tuhan kasih tahu melalui mimpi bahwa nanti ada akhirnya. Daniel pasal 3 juga ya, dia rasa bahwa dia sudah sukses, dia buat patung, pelajaran kita minggu lalu ya. Dia buat patung dan sekarang juga dia rasa bahwa dia sudah sukses dan lain sebagainya, maka dia rasa bahwa ya saya sekarang bisa menikmati ya, bahkan akhirnya dia mimpi, katakan ya, mimpi dengan lihat segala satunya. Pelajaran kita juga memberikan mengenai pohonnya juga ya, taman gantungnya ya. Jadi terkenal dengan taman gantung yang dipersembahkan kepada istrinya dengan segala materi-materi bahan daripada emas, dan itu di puncak gunung, jadi orang di bawah tuh ngelihat gitu loh taman itu. Jadi bukan taman yang datar juga, orang dari sana nggak bisa lihat kecuali dekat. Ini nggak, kita dari jauh pun kelihatan itu taman. Ya, jadi memang menggambarkan kemakmuran, menggambarkan kehebatan, menggambarkan kejayaan. Ya, jadi pelajaran kita memberikan pada kita bahwa ya ini bukan soal kita rasa bahwa kita hebat, nggak ada yang lebih hebat lagi dari kita, tidak ya. Dan Tuhan menegur itu, memberikannya bahwa enggak, sebenarnya masih ada Tuhan ini yang lebih tinggi dibandingkan dirinya sendiri gitu. Nah, untuk kita semua ini, saat pertama kali kita membaca cerita ini, apakah bagian yang paling mengesankan? Lalu juga wawasan baru apakah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Kalau dari aku ya, mungkin bagaimana Allah mengesankan itu
cara Allah menegur Nebukadnezar ini. Kan ada cara orang menegur orang-orang lain kan dengan cara yang berbeda-beda ya. Seperti Daud langsung ditegur sama Nabi waktu itu. Nah, kalau cara Allah menegur Raja Nebukadnezar ini unik nih. Pertama, dia berikan mimpi yang tidak dimengerti sama dia. Yang kedua, dia diubah menjadi seperti seekor binatang. Itu menurutku cara menegur yang sangat mengesankan banget gitu. Bagaimana seorang raja yang posisinya tinggi nih dijadikan menjadi seekor binatang yang bahkan makan rumput, basah karena embun dikatakan tadi. Itu menurutku mengesankan banget sih, cara Allah menegur. Ini kayak menjadi sebuah pelajaran bagi saya bahwa cara Allah menegur itu dari berbagai cara, bukan hanya dari cara Allah menegur itu bisa dari berbagai hal, dari bagaimana kita lagi jalan terus tiba-tiba ada orang yang berbicara kepada kita, lalu kita dengarkan dan kita merasa hal itu benar, itu bisa menjadi sebuah teguran walaupun kita belum kenal orang itu. Jadi bisa dibilang bahwa Allah ini memiliki cara tersendiri untuk menegur kita jika kita melakukan sebuah kesalahan. Itu sih kalau kakak. Kalau aku ya sama kayak Noel, cuman aku lebih berkesan lagi bagaimana setelah itu benar-benar dia langsung memuji dan melakukan nama Tuhan gitu. Berarti agak terkesan karena Raja Nebukadnezar ini yang tadinya dia berbangga diri langsung memuji dan melakukan nama Tuhan gitu. Bisa kasih contoh nggak sih? Pernah nggak kamu merasa bahwa ini karena saya atau wah saya udah bisa, tapi Tuhan kasih teguran, enggak loh sebenarnya masih ada Tuhan gitu loh. Iya, mungkin apa ya, kayak pernah kayak ngerasa di ujian atau di mana kita kayak percaya diri nih, dapat yang terbaik nih, sampai kayak aku udah belajar lagi nih, udah mengerti segala materi, udah kayak percaya nih. Tapi di satu sisi lupa untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Disitulah mungkin ada kayak nilai langsung anjlok lah, langsung ngerasa kayak ya udah, ya bener juga sih kayaknya salah nih, terlalu percaya diri juga. Kalau aku puji Tuhan belum pernah lupa berdoa. Kalau sakit gimana sakit? Sakit nggak? Opname gitu atau pernah. Kalau aku pernah opname, cuman kalau aku di situ langsung yang kayak apa ya? Karena aku ngerasa pas SMP, jadi aku jam tidur masih bagus, semua masih bagus. Jadi kayak berdoa ke Tuhan, kenapa aku bisa sakit? Iya kan, jadi Tuhan kasih tunjuk gitu ya bahwa oh ini kamu jangan anggap bahwa sombong-sombong aja bahwa semua sehat-sehat. Begitu sakit kita berdoa, iya ini sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, apalagi sampai di opname di rumah sakit misalnya, kita nggak bisa ngapain, hanya apalagi sudah pakai infus yang harus nggak bisa bergeraknya banyak. Lainnya kita, loh ini saya untuk apa nih ya gitu kan? Kalau kita ini kan ya bahwa kita itu merasa bahwa kita tidak berdaya sama sekali, kita tidak punya kekuatan lainnya, dan akhirnya kita kembali berserah kepada Tuhan. Jadi kadangkala Tuhan memang memberikan pelajaran bagi kita untuk mengingatkan kita supaya tetap bersandar kepada Tuhan dengan cara-cara yang demikian. Banyak cara yang Tuhan berikan, hanya tinggal kepekaan kita aja ya. Hanya tinggal kepekaan kita untuk melihat bahwa oh iya saya lupa Tuhan kali ya. Oh saya lupa, seperti tadi pelajaran rasanya sudah menguasai, pas saat ujian nggak bisa jawab sama sekali ya. Akhirnya kita bilang, oh ini lupa Tuhan nikahnya. Atau kita rasa kita sehat-sehat saja, selama ini kita sibuk semuanya, lupa sama Tuhan, lupa baca Alkitab, lupa belajar sekolah Sabat, bahkan sampai lupa berdoa ya. Akhirnya begitu kita sakit baru kita tahu, iya kayaknya saya selama ini banyak meninggalkan Tuhan, ya melupakan Tuhan, yang kita rasa bahwa semua itu kita lakukan dengan kesuksesan kita. Oke. Pendeta, bagaimanakah Daniel ini, kan kita tahu Daniel pasti langsung disuruh lagi nih oleh raja untuk menanggapi, menceritakan mimpi dan makna dari mimpi raja terus. Bagaimanakah Daniel menanggapi permintaan raja itu? Iya, Daniel kan punya kelebihan, memang untuk menafsirkan mimpi. Ya, tidak semua orang punya
kelebihan sebagaimana dia. Masing-masing punya kelebihan-kelebihannya ya. Tapi dia memang untuk menafsirkan mimpi dia lebih mengerti ya. Kemudian raja panggil, kasih tahu, kemudian dia juga kasih tahu kan arti mimpinya itu. Wah, ini pohon sampai tinggi ya. Ya itu Tuhanku ya gitu ya. Bisa sampai mendapatkan satu kesuksesan, tapi kemudian ada katakan potong aja ya. Begitu potong dia rasa bahwa semuanya ikan, dan akhirnya dia sampai hal yang tadi katakan atau pelajaran kita katakan seperti binatang dalam kehidupannya, itu kan menandakan bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak ada kekuatan kita tidak punya kelebihan apa-apa, dan Daniel memberikan itu kepada Raja Nebukadnezar, walaupun berikannya sekian lama, ada waktunya ya, sekian lama, kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi itu sudah jadi pelajaran bagi Nebukadnezar ya, bagaimana dia harus bersikap dalam kehidupannya. Kemudian dari Daniel sendiri, Daniel memberikan itu juga dengan pengertian bahwa ya sebenarnya ada Tuhan ya. Daniel kan selalu katakan, sama seperti pasal 2 ya, pada waktu mimpi raja itu, dia juga katakan di surga ada Tuhan yang mengungkapkan. Ini juga katakan di surga ada Allah yang mengungkapkan semuanya. Nah, selanjutnya pasti kita sebagai anak muda nih seringkali punya cita-cita yang besar ya. Nah, tentunya Allah juga tidak melarang dan juga Allah juga mempunyai kerinduan dikatakan sini agar kita dapat menjadi besar. Namun kita harus selalu mengingat mengenai kebesaran sejati. Nah, apa sih kebesaran sejati itu, Pendeta? Iya, orang biasanya kalau sudah, kebanyakan orang kalau sudah rasa sukses, maka dia rasa itu oleh karena dirinya. Kebesaran sejati itu kan sebenarnya, walaupun dia sukses, sebenarnya dia harus rasa bahwa bukan, saya sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Orang yang harus juga mesti belajar dan mesti bertanya dan lain sebagainya, tidak merasa bahwa orang lain itu jadi di bawah dia ya, di bawah dia. Banyak contoh-contoh ya, misalnya presiden ataupun para pengusaha lainnya yang sukses ya, tapi tetap dengan kerendahan hati, mereka tetap kasih dananya untuk sosial ya, tetap membuat kegiatan-kegiatan untuk fun aid ya, untuk dana-dana bantu sana bantu sini, atau bikin yayasan mereka untuk bantu. Itu masih, tapi ada juga yang merasa, waduh saya masih butuh uang lagi nih, ngapain nyumbang begitu ya, dan dia tekan buruh dan lain sebagainya. Tapi kalau rasa suksesnya itu memang orang yang rendah hati, siapapun yang dia akan menegur ya. Banyak ya, ada beberapa contoh yang kita bisa tahu ya, walaupun dia presiden, dia hafal tukang sapu, tukang pel di istananya, sampai dia bilang selamat pagi, dia stop dulu, dia ajak ngobrol, apa kabar, gimana keluarga dan sebagainya. Tapi kalau orang yang memang ini, wah dia rasa bahwa dia jalan aja, dia nggak mau menegur siapapun yang bekerja baginya. Jadi kerendahan hati itu memang memang harus kita latih, untuk kita boleh memberikan segala sesuatunya itu kepada orang lain, bahwa kita ini sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Kita ini sama saja di hadapan Tuhan ya. Kalaupun Tuhan mempercayakan satu kedudukan ya, satu jabatan, itu hanya amanah kalau orang berkata ya, bahwa itu hanya pemberian Tuhan. Yang berapa ayat dari kita kan ada ya, bagian di pokok itu ya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas 1 ayat 52 ya, dalam bagian pokok kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya ya. Ini ada pada waktunya. Jadi jangan juga kita merasa harus ditinggikan belum waktunya. Kalau Tuhan rasa bahwa kamu memang pantas untuk memimpin, untuk bawa semuanya lebih dekat pada Tuhan, ya kita menerima akan jabatan, ataupun kita akan terima tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu.
Nah, nggak terasa diskusi kita akan berakhir nih. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan 1 dan 2 kesimpulan untuk teman-teman di rumah dan untuk kami juga, agar kita dapat selalu mengingatnya, dan mungkin terakhir bisa berdoa Pak Pendeta. Iya. Baik, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita memeriksa kerendahan hati, memberikan kepada kita dengan contoh dari Daniel pasal 4, bagaimana Raja Nebukadnezar yang merasa sudah sukses dalam kehidupannya, sudah sukses membawa negaranya, sudah sukses dalam segala sesuatunya, Tuhan bisa merendahkan dia karena dia lupa bahwa sebenarnya ada yang lebih dari dirinya, yaitu Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, kita jangan lupa bahwa sukses kita, keberhasilan kita bukan hanya karena kita yang hebat, oleh karena kesanggupan kita, oleh karena usaha kita, tapi kita harus ingat bahwa itu adalah karena Tuhan yang memberikannya. Bagi kita pun, dimanapun, mari merendahkan hati kita pada Tuhan. Karena kalau Tuhan berikan tanggung jawab, terima tanggung jawab itu, tapi tetaplah dengan rendah hati. Kalaupun belum Tuhan berikan, mari kita tetap bekerja dengan rendah hati dimanapun Tuhan percayakan bagi kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena waktu yang Tuhan berikan untuk kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Kami terima kasih atas pelajaran yang mengingatkan kami untuk kami boleh tetap rendah hati, kami tidak menyombongkan semua keberhasilan kami, tapi tentunya keberhasilan kami adalah oleh karena bantuan Tuhan, oleh karena Tuhan juga yang menuntun dan memberikan segala sesuatu. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan menuntun mereka, Tuhan memberkati, Tuhan juga melindungi. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhanlah yang membantu mereka, mendengar seruan mereka, agar mereka pun boleh selalu berserah sepenuhnya pada Tuhan. Memberkati masing-masing kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini, dan bersama dengan sahabat-sahabat Cornerstone dan juga Pendeta Beni, dan telah berakhir. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih untuk sahabat Hope Channel yang selalu setia untuk mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.